Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Asepyu di mata kuliah fonologi, dan kali ini kita akan membahas materi tentang organ atau alat bicara manusia. Tentu saja ini kajian yang berat karena ketika bicara organ dan alat bicara manusia ini mungkin yang paling menguasai adalah orang-orang yang bergelut di dunia kesehatan atau kedokteran. Tapi saya akan mencoba menjelaskan atau lebih tepatnya mengenalkan alat bicara ini sebagai bahan nanti kita menelaah bunyi-bunyi bahasa. Ya, di sini saya menyampaikan bahwa organ, alat bicara atau alat ucap manusia ini merupakan bagian tubuh manusia yang berperan dalam menghasilkan suara pada manusia. Jadi fokusnya adalah alat bicara yang digunakan sebagai sarana untuk menghasilkan bunyi bahasa. Jadi tidak sampai ke arah yang sifatnya medis begitu. Walaupun mungkin ada satu hal yang nanti kita coba kaitkan, tapi lebih mengarah kepada bagaimana alat bicara itu atau organ tersebut memiliki fungsi untuk menghasilkan bunyi bahasa. Nah, ada beberapa gambar. Ini contoh tampilan gambar yang pertama begitu ya. Ini bentuk posisi-posisi alat bicara ya yang nantinya akan kita pelajari begitu dan kita gunakan sebagai bagian dari cara kita untuk memahami bagaimana bunyi itu dihasilkan atau bagaimana bunyi-bunyi tertentu dihasilkan. Nah, ini gambar kedua. Ini ada 3 bagian besar alat ucap begitu ya. Sebagai pengenalan, itu di bagian sisi kiri itu ada 3 bagian komponen ya. Ada komponen yang paling bawah itu komponen subglotal, itu artinya bahwa bagian tersebut tidak secara langsung untuk nanti akan mempengaruhi jenis bunyi yang dihasilkan, berbeda dengan yang paling atas itu supraglotal yang nantinya akan menjadikan bunyi itu akan berbunyi. Kalau kita melafalkan vokal itu ada a, i, u, e, o, itu sangat dipengaruhi oleh komponen-komponen yang ada di supraglotal begitu. Tapi tanpa ada yang di bagian bawahnya seperti laring yang membunyikan, kemudian yang bagian bawahnya yang istilahnya adalah sebagai penyalur udara, maka juga tidak akan berbunyi. Hanya saja suara atau vokal yang dihasilkan, misalnya ya, salah satunya vokal yang dihasilkan itu dipengaruhi oleh komponen supraglotal. Dan pastinya ketika berbicara supraglotal ini akan mempengaruhi panjang pendek, kemudian tekanannya dan sebagainya, itu dipengaruhi oleh gerakan-gerakan yang terdapat di bagian supraglotal. Nah, di situ nanti Anda lihat ada rongga hidung, rongga mulut ya, kemudian faring, trakea dan saluran bronkial, dan paling bawah adalah paru-paru. Itu bagian besarnya ya, sebagai bagian pengenalan. Nah, ini mungkin yang lebih detail kita bisa melihat titik-titik alat bicara ya. Di bawah yang tidak kelihatan itu ada paru-paru. Kemudian ini dimulai dari tenggorokan gitu ya, tenggorokan. Kemudian ada pita suara. Kemudian ada epiglotis. Ini posisinya di situ. Nah, mungkin sebelum penjelasan lebih lanjut, kita sering berbeda pemahaman atau mungkin salah pemahaman mengenai tenggorokan dan kerongkongan. Kalau kita makan, makanan kita masuk ke kerongkongan, sedangkan sisi yang lain adalah tenggorokan. Tenggorokan ini yang nanti menghasilkan udara ya, atau menjadi aliran udara. Maka kalau ada makanan yang masuk ke tenggorokan, itu akan terjadi hambatan, dan kalau dalam bahasa Jawa itu keselak begitu ya. Jadi membuat saluran tenggorokannya sakit begitu. Misalnya ketika sedang makan kemudian berbicara, nah itu makanannya masuk ke tenggorokan, harusnya masuknya kerongkongan begitu. Ada pita suara, kemudian epiglotis, kemudian di situ ada akar lidah. Nah, akar lidah itu berarti bagian dari lidah yang paling dalam, dan itu tidak kelihatan oleh kita karena posisinya juga di situ. Jadi kalau kita menyentuh akar lidah ya agak sulit begitu ya. Kemudian di situ ada rongga
rongga tekak gitu ya, kemudian ada belakang lidah. Nah, belakang lidah ini masih bisa kita sentuh dan biasanya apa namanya, kalau disentuh mungkin membuat kita mual begitu ya. Nah, di atasnya belakang lidah itu ada anak tekak, kemudian langit-langit begitu ya, ada rongga mulut. Nah, rongga mulut itu yang besar kita. Nah, di situ nanti setelah posisi akar lidah maju ke depan, ini adalah bagian-bagian yang nanti kita sebut dengan artikulator begitu ya, artikulator. Jadi dimulai dari lidah, kemudian ada rahang bawah dan rahang atas yang nanti bagian-bagiannya di situ bisa kita lihat ada rongga hidung gitu ya, langit-langit keras, kemudian depan lidah, gigi atas, bibir bawah, ujung lidah, bibir bawah, kemudian gigi bawah, dagu ya, rahang yang mempengaruhi gerakan, kemudian gusi. Nah, nanti kan ada dua jenis artikulator. Ada artikulator yang bergerak begitu ya, yang disebut dengan artikulator pasif, dan artikulator aktif yang bergerak, sedangkan yang tidak bergerak itu artikulator pasif. Di mana posisinya? Biasanya yang pasif itu yang berada di posisi bawah atau rongga bawah, karena ketika kita berbicara yang bergerak itu bagian rongga bawah itu ya, dengan otot-otot mulut kita itu menggerakkan sehingga akan menghasilkan bunyi karena ada interaksi atau pengaruh antara artikulator itu. Nah, itu gambaran umum mengenai alat bicara ya, alat bicara, dan nanti pastinya masing-masing dari alat bicara ini juga memiliki nama lain ya, selain nama Indonesianya ini juga memiliki nama-nama Latin yang nantinya juga akan kita pelajari sebagai bagian dari istilah-istilah pertemuan artikulator, misal ya, antara misal gigi itu kalau dalam bahasa Latin itu apa, yang nantinya juga akan digunakan bahasa-bahasa itu sebagai pemahaman, sebagai kombinasi pertemuan antar artikulator aktif dan pasif. Saya rasa itu pengenalannya, dan semoga nanti pasti akan banyak pertanyaan, dan pertanyaan itu akan membuat kita menggali hal-hal yang sifatnya lebih detail terkait dengan alat bicara. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.